Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salokita Olivia, ketua dari kelompok 5. Di sini kami kelompok 5 akan membahas materi tentang teks editorial. Ada 4 poin yang akan kami bahas dalam materi teks editorial. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Yang kedua, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan untuk teks editorial. Yang ketiga yaitu menganalisis struktur kaidah kebahasaan teks editorial. Yang keempat yaitu menyusun teks editorial. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anida Rahma, yang kedua ada Ega Aulia, yang ketiga ada Muhammad Alvan Ahtar, yang keempat ada M. Rizky Kurniawan, yang kelima ada Salokita Olivia, saya sendiri, yang keenam ada Uswatun Hasanah, dan yang ketujuh ada Yunika Aulia. Nah, setelah tadi sesi perkenalan, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Poin yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial yang akan dijelaskan oleh Uswatun Hasanah. Mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial. Mengidentifikasi teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Mari kita bahas. Teks editorial adalah suatu artikel yang ditulis oleh redaktur yang merupakan pandangan suatu redaksi terhadap suatu peristiwa, berita, atau aktual atau yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan juga kontroversial atau yang selalu menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, teks editorial juga disebut sebagai tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah hal, peristiwa, atau keadaan yang merupakan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan fakta lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jauh jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa, data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta biasa disebut kalimat fakta. Contoh kalimat fakta dalam teks editorial. Kado tahun baru 2014 dari pertama berikut ini. A. Pertama, menaikkan harga gas LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. B. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000. C. Bahkan di lokasi yang jauh relatif daripada pangkalan mencapai 150.000 sampai dengan 200.000. Selain menyajikan fakta, editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sering dibahas. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi dengan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan serta penyelesaian masalah. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Setelah tadi Ega menjelaskan, poin yang kedua adalah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial yang akan dijelaskan oleh Anida. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dapat dibaca pada berita utama suatu surat kabar atau berita utama di radio ataupun televisi. Pada surat kabar, berita utama disajikan di halaman depan sebagai bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf mencolok pada berita atau televisi. Berita utama ditayangkan atau dibacakan paling awal. Berita yang kontroversial adalah berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan polemik atau debat. Jika muncul surat kabar, polemik ini biasanya ditandai dengan munculnya opini di televisi atau radio. Polemik muncul di dalam bentuk diskusi, debat, konferensi berdasarkan hasil pembaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Kegiatan mengidentifikasi isu aktual yang sudah dilakukan menjadi dasar bagi redaktur untuk menulis teks
editorial atau opini dalam bentuk artikel bagi pengamat. Dalam teks eksposisi, hal tersebut baru sebatas pernyataan umum atau tesis. Redaktur atau penulis harus mendalaminya dengan melakukan cek silang melalui berbagai strategi, baik wawancara dengan tokoh kompeten. Berdasarkan sudut pandang tersebut dapat dikemukakan kelebihan dan kekurangan data, dan analisis logis merupakan argumentasi untuk menguatkan tesis yang dibuat di awal. Kemudian, penulis juga harus mampu memberikan simpulan dan saran sebagai bagian dari penegasan atas tesis dan argumentasi. Paparan inilah yang kemudian disebut sebagai pendapat. Bentuknya dapat berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Rizky, selanjutnya poin ketiga yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial yang akan disampaikan oleh Yunika Aulia. Baik, saya Yunika Aulia akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Di dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial terdapat yang dinamakan dengan pernyataan pendapat atau tesis. Di dalam pernyataan pendapat atau tesis, bagian berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas, biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, selanjutnya terdapat argumentasi. Di dalam argumentasi terdapat sebuah alasan atau bukti yang digunakan guna untuk memperkuat pernyataan di dalam teks. Walau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat, argumen juga bisa berbentuk pertanyaan umum atau detail hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Selanjutnya, terdapat pernyataan atau penegasan ulang. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration itu dapat berisi tentang bagian berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan yang terdapat pada bagian akhir teks. Menganalisis kaidah teks kebahasaan editorial. Di dalam kaidah kebahasaan teks editorial terdapat adverba. Adverba ditunjukkan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan adverba frekuentatif. Di dalam adverba frekuentatif, kata yang biasa digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lainnya. Selanjutnya terdapat konjungsi. Di dalam konjungsi, kata penghubung pada teks contohnya baiklah. Selanjutnya, verba material. Di dalam verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Selanjutnya, verba relasional. Di dalam verba relasional adalah verba yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Selanjutnya, verba mental. Di dalam verba mental terdapat verba yang menerangkan persepsi, misalnya seperti melihat, merasa, afeksi, misalnya suka dan khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Yuni, selanjutnya adalah poin yang keempat yaitu merancang teks editorial. Menyusun argumentasi dan pendapat terhadap isu aktual. Menyusun argumentasi dan pendapat terhadap isu aktual dapat dilakukan dengan menyampaikan pendapat. Anda harus memiliki data terhadap isu tersebut. Untuk mendapatkan data, Anda bisa melakukan wawancara terhadap pihak yang kompeten atau mencari dari berbagai sumber. Argumentasi bisa berisi penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran atau rekomendasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menyusun saran terhadap isu aktual.
Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Namun, saran dapat disajikan berbeda-beda meskipun isu aktual yang ditanggapi satu. Saran selalu dikaitkan dengan pihak penerima saran. Dalam menyampaikan saran, kamu harus mempertimbangkan kepentingan si penerima saran, posisi pemberi, dan penerima saran terkait isu yang dibahas, serta dampak atau efek bila saran tersebut dilakukan. Saran yang bisa setidaknya memenuhi dua syarat. 1. Benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran atau memecahkan masalahnya. 2. Praktis dan dapat praktikan. Tahap-tahap menulis teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari berbagai sumber. Yang kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang telah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, Badan Pusat Statistik, atau artikel jurnal. Yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci dapat ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu yang berkembang. Yang ketujuh, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf 2-3 kalimat. Selesai juga pembahasan materi mengenai teks editorial dari kelompok 5. Semoga materi-materi yang kami jelaskan bisa dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.